Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenal Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berusia 10 tahun ketika Rasulullah SAW berhasil hijrah ke Madinah. Setelah itu ibunya membawa kepada Rasulullah SAW agar ia berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Anas sendiri berkisah tentang hal tersebut. Ibu membawaku untuk menemui Rasulullah SAW. Ibuku berkata, "Wahai Rasulullah, tidak tersisa seorang pun dari kaum Ansor, baik lelaki atau perempuan, melainkan telah memberikan kenangan untukmu. Sementara saya tidak bisa memberikan apa-apa kecuali anakku ini. Karena itu, ambillah dia, jadikan sebagai pembantumu." Lalu aku menjadi pembantu Rasulullah SAW selama 10 tahun, dan selama itu beliau belum pernah memarahiku, belum pernah mencelaku, dan belum pernah bermuka masam kepadaku ataupun memalingkan wajahnya dariku. Anas adalah seorang imam, penghafal Al-Quran, seorang mufti, seorang ahli hadis, dan seorang perawi. Beliau banyak menimba ilmu dari Nabi SAW. Dalam penilaian Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Anas adalah sahabat yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW. Bahkan Anas bin Malik pun sering melakukan sholat malam hingga telapak kakinya bengkak-bengkak dan terkadang sampai mengeluarkan darah karena lamanya dalam berdiri. Dalam kesehariannya, Anas bin Malik terkadang mengenakan imamah berwarna hitam dan ekornya menjulur ke belakang. Ketika ditanya tentang waktu penyembelihan kurban, beliau menjawab dengan hadis Rasulullah SAW. Siapapun yang menyembelih kurbannya sebelum sholat, maka sembelihan itu untuk dirinya sendiri. Dan siapapun yang menyembelih setelah sholat, maka sungguh telah sempurna berkurbannya dan telah mengikuti sunnah kaum muslimin. Anas bin Malik menuturkan perkataan Rasulullah SAW. Permisalan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah kurma. Rasanya manis tapi tidak beraroma. Permisalan seorang pendurhaka yang membaca Al-Quran adalah seperti buah raihana. Beraroma enak tapi tidak ada rasanya. Dan permisalan seorang pendurhaka yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah, yaitu rasanya pahit dan tidak beraroma. Sahih Bukhari nomor 4632. Hadis-hadis dari beliau yang sampai kepada kita mencapai 2286 hadis. Di antaranya yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ada 180 hadis, dan yang di dalam Sahih Al-Bukhari saja ada 80 hadis, dan yang ada di dalam Sahih Muslim saja ada 90 hadis. Wafatnya Anas bin Malik. Suatu ketika beliau tak mampu lagi berpuasa. Anas bin Malik membuatkan makanan berupa roti yang berkuah, kemudian memanggil 30 orang miskin untuk memakannya hingga kenyang. Abu Yaghzan menuturkan bahwa Anas bin Malik meninggal pada musim penyakit taun, meninggal pada tahun 93 Hijriah dalam usia 133 tahun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.